kalau lu mau cepat kaya jangan trading. Itu gue sering katakan, itu tidak didengarkan dan itu nggak rame. Yang rame itu ketika gue flexing, gue bikin konten beli ini murah banget, itu rame. Ketika gue mengedukasi orang, trading ada resikonya. Gue udah pernah bikin juga video binomo sama dengan judi, nggak rame bro yang nonton. Yo, ada Mamen. Siap. Ini bukunya. Yoi. Terlahir miskin privilege. Lu tau nggak kontroversi? Tahu sih, kalau ini tahu gue. Apanya yang kontroversi? Perdebatan, banyak orang yang beda pendapat, berseberangan. Karena kan persepsi orang, asumsi orang kalau privilege itu kan harus tajir, kaya. Iya. Baru bisa disebut privilege. Gua datang dengan sebuah kalimat yang kontradiktif. Iya. Miskin itu privilege. Nah ini tuh rame gara-gara gua komen di salah satu postingannya Om Deddy. Dia posting soal privilege. Kebetulan pada saat itu lagi rame bahas privilege. Oke. Ada anak seorang konglomerat lah. Oke. Kita tahu lah, asal Indonesia, top 10 lah ya. Cewek. Uh-uh. Dia tuh lagi diributin gara-gara privilege. Dia cerita dia lagi susah. Sementara kan bokapnya kaya banget. Netizen marah tuh. Gua ambil momennya, gua komen. Komen di kolom komentar. Ya Om Deddy, gua bilang, sebenarnya miskin tuh privilege. Karena lu bisa ngerasain, berjuang dan jadi sukses. Kalau lu lahir kaya, ekspektasinya kan tinggi. Lu nggak bisa jadi miskin lagi, berat gitu. Nah, gua bilang kayak gitu. Emang sengaja nggak lengkap kalimatnya, komennya. Marah orang. Karena gua udah nyiapin ini dari tahun lalu. Oh, ini emang buku ini bagian dari emang lu mau ngeluarin buku juga gitu. Emang agendanya di tahun ini, di awal tahun, Januari atau Februari, mau rilis bukunya, udah ditulis dari tahun lalu ini. Nah, pro kontranya apa emang? Nah, orang-orang menganggap gua bego, gua tolol. Begonya di mana? Masa miskin privilege? Ya kali orang-orang di Afrika nggak bisa makan privilege. Nah, orang nganggapnya gitu. Mereka nangkepnya itu apa sih? Mereka nanggapnya ya, gua mengeluarkan pernyataan yang bego. Enggak, begonya di mana maksudnya? Coba lu jelasin. Kalau menurut versi lu, Versi gua gini. miskin itu privilege gimana? Lu lahir dari nol. Ya. Lu berjuang jadi 100. Feeling enak ini, yang indah ini, hanya bisa lu rasain kalau lu lahir nol. Ya. Kalau lu lahir 50, lu kan nggak bisa jadi nol. Nggak boleh dong. Lu harus ke 100 atau bahkan 200. Kalau lu lahir udah 100, lu harus ke 200. Ini maksudnya. Jadi, orang-orang kayak kita, kayak aku yang lahirnya memang biasa-biasa aja. Dari keluarga pas-pasan, ketika gue berjuang dan gue sukses, gue bisa ngerasain feeling perjuangannya itu, privilege-nya itu. Oh, itu ini ya, perjuangannya itu yang menjadi privilege-nya itu iya, kan maksudnya. privilege itu hak istimewa yang lu punya tapi orang lain nggak punya. Ya dong. Jadi privilege ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang terakhir susah. Dia baru bisa ngerasain. Kalau terakhir bokap lu udah kaya, nggak bisa. Lu nggak bisa ngerasain feeling perjuangan yang gua rasain. Itu maksud gua. Oh. Tapi netizen nggak nangkep. Oh, maksud lu ke arah situ. Maksud gua ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang, lu dulu semiskin apa? Sebelum lu kayak sekarang? Taraf hidupnya minimal. Minimal tuh kayak Tapi kekurangan. Nah, setelah gua riset, kan gua nulis buku ini, gua riset dong statement gua ini. Miskin itu terbagi. Ini jurnal finansial yang nulis ya. Iya. Ada miskin struktural, miskin subjektif, ada 6. Nah, jadi miskin yang gua itu lebih ke miskin subjektif. Sebenarnya gua bisa makan, gua masih bisa hidup sehari-hari, taraf hidupnya minimal, tapi gua ngerasa kekurangan. Nah, ada yang miskin struktural, dia lahir di tempat di kota yang memang sumber daya alamnya emang terbatas. Oke. Nah, jadi ada jenisnya ada 6. Tapi kalau secara perekonomian lu miskin banget gak dulu? Dibilang miskin banget enggak, tapi susah. Susahnya itu di mana? Susahnya itu mau makan harus hemat-hemat. Oke. Oke, jadi gua nggak bisa yang mau makan, ya makan aja nggak bisa. Susah. Oke. Nah, gue bahkan harus mikirin besok gue harus hemat nih. Gue punya gaji segini nih. Apalagi ketika gue ngerantau ya. Gue kan dari kota kecil nih. Background gue nih dari rantau perapat. Lu dari Medan? Medan, 8 jam, rantau perapat. Oh, lebih ini ke sana kota lagi. kelahiran gue. Oke. Di situ gue lahir dengan segala kondisi yang kekurangan. Rumah cuma sepetak. Oke. Dan emang sumber dayanya semua kurang. Dari teknologi informasi kurang. Bahkan gue harus kuliah ke Medan. Di tahun 2013, gue tamat, gue harus pindah ke Medan. Karena di rantau perapat itu nggak ada kampus. Yang oke nggak ada. Ada, tapi nggak ada akreditasnya gitu. Setelah lu telusuri, sebenarnya akar kemarahan mereka ada di mana sih? Lu menelusuri itu nggak? Gue menelusuri. Karena mereka definisi miskinnya berbeda. Bagaimana sih definisi miskinnya mereka? Mereka menganggap miskin yang dimaksud itu ya miskin yang seperti orang-orang di Afrika yang kelaparan, yang makan pun nggak bisa. Jadi kan nggak ada privilege ya kalau kayak gitu. Apaan privilege gitu? Mereka nganggapnya itu. Padahal gue mendefinisikan miskin itu ada beberapa jenis. Itu udah gue posting di Instagram gue. Tetap ada yang paham,
ada yang tetap kontra juga, emang udah benci aja gitu. Kontra yang menurut lo paling nggak make sense nih, ituannya mereka, komentarnya? Sebenarnya kalau netizen sih masih aman-aman aja ya. Tapi ada beberapa influencer juga, ada yang centang biru juga bikin konten soal ini. Kontennya apa? Dia ngebahas, oh lu kan miskin, lu privilege, lu punya daya juang, kayak sarkas gitu. Oh, jadi satir? Jadi satir, ya sarkas ya. Oh gitu ya, berarti miskin privilege ya? Dasar lu tolol gitu-gitu deh. Ada nanti konten yang gue kasih lihat deh habis ini. Oh, jadi sarkas, iya. Terus dia kan punya masa. Iya. Jadi orang-orang jadi pada ikutan nyerang gua gitu. Oke. Jadi dia merasa statement gua ini Salah? salah. Karena kan itu komentar. Sebelum mereka tahu ini buku. Emang dia udah bilang statement lu salah? Salah. Mereka menganggap statement gua itu nggak berdasar, sembarangan, padahal gua public figure tapi ngomongnya ngasal. Gitu. Jadi akhirnya ribut. Setelah gua keluarin, ini tuh buku. Oh, S3 marketing. Iya, S3 marketing gitu. Iya, setelah keluarin buku nggak ada yang marah lagi soal ini. Karena mereka paham kan gua udah tuliskan dalam, ini kurang lebih 150 halaman. Perjalanan lo lah ya? Perjalanan gua, kenapa gua bisa came up with judul ini. Iya. Nah, akhirnya ini pun udah rame ya, bukan untuk cuan gua bro. Terakhirnya ya gua jadiin lelang, gua donasiin. Ini 300 juta loh. Laku ya? Buku pertamanya Baru ya? tadi gua umumin, 300 juta. Cetakan pertama di lelang 300 juta, ya buat donasi kemanusiaan. Siapa yang beli? Ada orang yang gua nggak kenal bahkan. Oke. Gara-gara dia beli, jadi kenalan. Oh oke, jadi dia bid lelangan Dia lo bid itu 300 paling tinggi. juta. 300 juta dia. Iya. Di sini kan gua ada beberapa pertanyaan sih Yes. sebenarnya. Gue langsung aja ya. Kan lu udah nonton, lu tahu Ical Muhammad gak? Gua nggak tahu, sebelumnya nggak kenal. Tapi lu nggak tahu. lu denger? Nah, gara-gara dia bikin video itu, Iya. akhirnya gue jadi tahu dia, oh ternyata dia artis, pemain sinetron. Iya. Dulunya nggak kenal. Dia kan ada bahas tuh mengenai trading dan lain-lain. Ya, sisi gelap dunia trading Sisi gelap videonya. dunia trading. Ya. Nah, kalau lu lihat, lu setuju nggak dengan pendapat dan pernyataan si Ical? Semua pernyataan dia itu sifatnya asumsi. Dan Oke. ketika dia ngomong di podcast itu, dia memang tidak membawa bukti kan. Iya. Sebenarnya soal sisi gelap dunia trading, sisi gelap bisnis apapun, memang selalu ada isu-isunya. Iya. Nah, sisi gelap trading ini udah ada dari 2-3 tahun yang lalu. Waktu awal-awal COVID, trading kan booming. Iya. Udah banyak orang yang membuat konten itu juga. Iya. Nah, cuma memang tidak se-booming, tidak seheboh si Ical. Karena mungkin Icalnya public figure kan. Dari pernyataan dia, banyak hal yang memang tidak bisa dibuktikan sih. Itu kan dari persepsi dan asumsi dia. Contoh, ada contoh nggak? Contoh dia ngomongnya bahwasannya kita ini menggiring opini, bikin konten-konten flexing, supaya orang-orang menganggap kita kaya dari trading. Setelah itu mereka ikut kita, jadi downline-nya kita. Ketika mereka rugi, kita dapat duit dari keuntungan. Ya, iya itu. Kerugian mereka jadi keuntungan kita. Iya. Kalau gue nggak salah 70% ya? 70-30. 70-30. Nah, Oke. sebenarnya kalau orang mau berpikir lebih kritis ya, logikanya dunia affiliate marketing, afiliator memang sudah ada kan. Iya. Dari zaman digital. Affiliate marketplace, affiliate apapun. Nah, gue menganalogikan afiliasi seperti ini. Lu mau jual motor, yang punya motor lu. Iya. Terus, gue punya teman yang mau beli. Iya. Gue sambungin dong. Iya. Ya kan? Masa iya lu ngasih gue 70%? Oke. Nggak mungkin profit lu lebih gede, lebih kecil Iya. daripada gue. Sementara bukan gue yang punya platform. Nah, secara dunia affiliate marketing itu aja udah nggak make sense. Nggak mungkin kita yang jadi afiliatornya nih dapat lebih gede daripada platform. Iya. Cuman kan orang-orang melihat, mendengar, tidak meriset. Langsung, wah iya nih, berarti Indrakens kaya dari duit loss orang. Apa ya, Binomo ya? Binomo. Ya ada Binomo, ya? ada Oxtrade, ada Quotex, banyak sih. Betul. Yang binary option. Nah, lu kan ngarahin mereka ke situ kalau gua nggak salah, benar? Oke. Nah, kemudian di dalam itu, ini yang dari gua dengar ya, nanti lu lurusin. Di dalam itu, lu sudah ada deal-dealan nih sama platformnya, di mana apabila orang-orang yang diarahkan melalui link lu, mereka tuh kan pada saat mereka masuk itu nggak ada nama lo, cuman secara sistem mereka ditaruh di bawah lo nih. Nah, kemudian nanti ketika mereka mengalami loss, 70% dari loss mereka masuk ke lu, 30% masuk ke platformnya. Itu yang gue dengar. Yes. Nah, itu benar apa enggak? Sebenarnya sama sekali nggak benar. Karena nggak mungkin platform itu mau rugi. Kita menganggap platform adalah bandar. Ya. Bandar mana mungkin mau rugi, mau sharing profit lebih gede. Ya. Nggak mungkin. Nah, itu yang bisa dibuktikan hanya bila kita punya link juga. Ya udah daftarkan aja. Makanya gue di video gue bikin konfirmasi dan klarifikasi. Ya udah kalau lu anggap begitu, silahkan lu bikin link. Silahkan lu daftarin. Ya. Buktiin itu 70, 30 atau gimana.
Ya tetap harus ada bukti kan? Harus ada bukti. Maksud lu begitu? Ada juga beberapa platform Ya. yang memang sharing profitnya gede. 50-50. Tapi FTD. Apa itu? First time deposit. Oke. Lu daftar pakai link gua. Lu deposit 1 juta. Terus lu loss. Gua dapat 500.000. Tapi kalau kedua kali lu deposit 2 juta, itu nggak kayak gitu lagi hitung-hitungannya. Beda? Beda. Iya. Jadi dia memang ada platform yang kayak gitu. Tapi yang punya gua kan tradingnya di Binomo nih. Udah dari tahun 2018-19. Iya. Dan orang-orang itu bisa menelusuri YouTube gua. Jejak digital semua ada, gua nggak pernah ngapus. Oke. Nah, sebelum gua senaik sekarang di sosmed, gua emang udah trading dan gua udah kontenin di YouTube dari beberapa tahun yang lalu. Berarti boleh dibilang lu restoran trader begitu? Gua trading di binary option. Bukan hanya itu, gua juga trading di kripto, di saham, dan di beberapa platform yang lain. Cuman, gue mengakui bahwasannya binary option punya traffic yang gede. Oke. Ketika gue posting konten trading kripto, viewersnya nggak rame. Saham nggak rame. Tapi ketika binary option, banyak yang nonton. Oke. Nah, sebenarnya Binomo itu udah pernah viral waktu yang jutaan orang tidak menyadari, ya kan, karena ads-nya. Jadi di situ gue juga against sama si Binomonya. Gue bilang nggak ada kayak gitu, nggak ada bisa mendapatkan $1.000 per hari dengan mudah, nggak ada. Jadi gue bukan antek-anteknya si platform, karena gue kadang juga bisa against, kadang-kadang gue juga nyerang si platform. Iya. Dan gue juga ngasih tahu kalau lu orang mau trading ya pakai uang dingin. Ya emang harus ada manajemennya, jangan sembarangan. Nah, orang-orang yang ngakunya bisa loss miliaran, ratusan juta, menurut gua nggak make sense. Binary option itu adalah trading paling simple dengan modal paling kecil. Kita bisa deposit 100.000, 200.000. Nah, pertanyaannya kalau ada orang sampai loss miliaran, itu kan aneh. Dia loss 10 juta, kenapa nggak berhenti? Coba. Berarti dia udah candu kan? Iya. Dia udah menjadikan trading itu Iya. seperti judi. Bisa nggak kita sebut judi with style? Bisa, cuman ini menjadi asumsi juga, karena tidak ada lembaga hukum manapun yang mengatakan binary option sama dengan judi, nggak ada. Legal nggak di Indo? Tidak, ilegal. Tapi di luar? Di luar ada yang legal. Ada di beberapa ada satu negara platform, legal? namanya Nadex. Itu Oke. binary option juga. Oke. Di Indonesia legal. Oke. Ada tertulis di media. Nah, satu-satunya binary option yang legal itu di Indonesia namanya Nadex. Itu dari Amerika Serikat. Oke. Ada binary option yang terregulasi juga sama SEC. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, binary option ini memang dekat dengan judi. Kenapa? Karena dia bisa trading tercepat itu semenit. Jadi lu open posisi nih, lu buy. Dalam semenit lu udah tahu lu itu loss atau profit. Nah, itu yang tricky banget. Iya. Tapi kalau lu trading di kripto sekalipun ataupun saham tanpa analisis, juga gua anggap judi kan. Lu nggak tahu nih Bitcoin naik atau enggak, lu sembarangan beli. Kan jatuhnya gambling. Iya. Judi. Jadi kalau lembaga hukum yang menyatakan binary option sama dengan judi, nggak ada. Kalau sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang nih, binary option sama dengan judi, mirip sama judi-judi slot, gue nggak akan pernah sentuh. Karena sifatnya masih abu-abu, belum ada juga regulasinya, ya udah. Dan dari 2-3 tahun yang lalu, gue udah di sana. Nah, lu dengan platformnya itu posisi lu sebagai afiliator atau sebagai trader doang? Awalnya gue trader, Awalnya trader. tapi kan gue secara tidak langsung jadi mempromosikan. Iya, pasti. Bener nggak? Pasti. Gue trading di platform tersebut. Gue tidak punya Otomatis. hubungan kerjasama. Iya. Ya kan? Akhirnya gue cari tahu gimana caranya biar setidaknya gue nggak rugi-rugi banget. Iya. Setidaknya gue dapat untung ketika ada orang yang daftar karena gue. Iya. Nah, ternyata gue cari, oh ada affiliate marketingnya. Ya udah. Ada option itu. Ada. Ya udah gue daftar dan di situ memang tertulis up to 70% share, revenue share. Tapi tidak tertulis 70% dari yang kalah. Lu dibayar nggak sama platform? Nggak dibayar. Nggak dibayar? Gue sebagai trader. Oh, lu hanya dapat keuntungan apabila orang masuk lewat link lu? Iya, dan Oke. pada saat itu gue memang mengajarkan orang untuk trading di option. Oke. Karena itu adalah, menurut gue, itu yang paling cocok untuk pemula. Kalau orang nggak ngerti trading sama sekali, masuk langsung belajar saham, muntah. Terlalu banyak. Nah, selama lu trading, lu pernah mengalami loss nggak? Oh, pernah juga dong. Loss paling banyak? Kalau di binary option, itu cuma di puluhan juta. Puluhan juta? Karena gue begitu loss, gue udah langsung cut. Lu cut loss langsung? Gue langsung cut dan gue cari tahu kenapa gue loss. Nah, banyak orang yang loss sampai banyak. Begitu loss, dia nggak berhenti. Iya. Itu, Dia lanjut. itu banyak kayak begitu. Dia dendam. Iya, Nah, iya. akhirnya setelah loss-nya udah terlalu banyak sampai uangnya habis, Iya. berkuar-kuaral di sosmed, menyalah-nyalakan kita. Afiliator duitnya masuk ke kalian. Bisa jadi dia juga belum tentu daftar di link kita. Iya. Dan lu perhatikan nggak, orang-orang sekarang nonton YouTube, jarang banget loh lihat deskripsi.
link affiliate tuh cuman kita share di deskripsi YouTube. Dan tidak ada paksaan lu harus daftar, enggak juga nggak apa-apa. Bagi gua daripada nggak ada, ya udah mending ada. Dan link affiliate itu ada kelebihannya di gua. Gua itu bisa lihat traffic, berapa orang yang ngeklik. Karena kan gua nge-subscribe link itu. Gua jadi bikin satu domain yang berbeda. Gua bisa lihat traffic berapa orang yang klik. Jadi berapa orang yang tertarik, gue bisa lihat dari situ. Tapi fakta dan kenyataannya, 3-4 tahun gue jalanin itu, yang daftar juga dikit. Kebanyakan itu daftar, lihat video gue, langsung daftar dari apps-nya, tanpa affiliate. Nah, kalau lu bisa lihat kayak gitu, total selama lu secara tidak langsung mempromosikan, melewati link, lu berapa orang yang sudah daftar lewat link? Dari link gue ya? Iya, dari link. Menurut lu berapa nih? Subscriber gue jutaan. I don't know ya, 1%-nya aja kita ambil... 10.000. Kita ambil 10 ribuan deh. Ya segitu doang, 10-20. Iya, 1%-nya kan, 10 ribuan gitu loh. Nah, orang-orang ini menuding gua, yang daftar itu minimal pasti 20%. Berarti 200.000. Bayangkan 200.000 orang ini main, trading, dan kalah. Semuanya duitnya ke Intracash. Duit Intracash sudah triliunan. Iya, soalnya kan lu selalu bikin konten yang memang kayak lu subuh-subuh beli mobil. Flexing gitu ya. Nah, itu kan yang membuat orang langsung berpikir bahwa uang-uang kekalahan itu lu nikmati untuk berfoya-foya kan. Secara tidak langsung kan lu nggak bisa salahin di situ juga. Menurut orang kayak gitu. Betul. Nah, dari 10.000 itu orang, itu kan mereka kan pasti akan mengalami ada yang menang, ada yang menang, ada yang kalah. Berapa chance-nya mereka kalah? Kalau chance kalah itu gua nggak punya datanya. Lu nggak punya datanya? Tapi gua kan punya kursus trading.com. Ya kan? Gua ada ngajarin orang trading. Nah, gua buka-bukaan di sini memang 50-50. Ada yang menang, ada yang kalah juga. Nah, karena kenapa? Memang kita nggak usah ngeliat trading ya. Kita ngeliat industri bisnis secara keseluruhan. Bisnis apapun, memang chance untuk suksesnya kan memang kecil. Di dunia ini kan kayak piramida. Makin kaya orang, makin dikit jumlahnya. Seperti itu juga di dunia trading. Memang kemungkinan untuk loss memang besar, bukan hanya trading. Dunia bisnis apapun, chance untuk dapat duitnya, lu mau jadi content creator pun, chance untuk lu bisa naik, itu kecil. Makanya yang jadi content creator cuma beberapa orang, lebih banyak viewers kan. Seleksi kan, jadinya seleksi alam kan jadinya. Sama, ini jadi kayak seleksi alam. Jadi memang orang-orang bilang lebih banyak yang rugi daripada profit di trading. Memang benar. Lebih banyak yang susah juga dibanding yang kaya di dunia ini. Sekarang gue udah lebih nangkep nih, akhirnya arah dan tujuannya. Dan lu juga bisa punya pembelaan lu sendiri, itu juga hak lu. Karena memang gue bersalah, dinyatakan salah dari sisi hukum, kan pasti gue udah dipanggil. Nah, gue beberapa kali juga dipanggil sama Bariskrim untuk jadi saksi. Terkait ini. Karena di lain sisi, si Binomo ini sebenarnya tanda kutip ilegal. Nggak punya izin beroperasi. Karena mereka berasal dari perusahaan luar negeri. Nah, exchange kripto terbesar di dunia, namanya Binance, itu juga ilegal. Karena kenapa? Nggak punya izin beroperasi. Ini bicara regulasi. Tetapi bukan berarti gue tersangka, gue terdakwa, dan gue salah. Enggak. Karena gue kan user. Gue user, gue upload konten di YouTube, gue trading, orang-orang ngikutin gue trading. Tidak pernah ada paksaan, tidak pernah gue bilang menjanjikan ini bisa kaya, nggak pernah. Cuma ada satu pertanyaan yang cukup banyak mempermasalahkan akhirnya. Lu kan sebagai afiliator atau seorang yang memarketingin secara tidak langsung, lu tahu ini barang seperti apa karena lu mainin. Ada konsekuensi seperti apa. Dan lu tahu kalau ini tidak legal kan. Nah, tapi lu menginfluence orang secara tidak langsung, basic dari omongan lu, untuk ikut bermain. Nah, pertanggungjawaban lu itu yang mereka akhirnya jadi pertanyakan. Betul. Nah, tetapi begini, pertanggungjawaban gue itu kan sudah gue katakan di awal, ini ada resikonya. Oh, lu ada mention? Gue pernah ngomong berkali-kali loh, di setiap kesempatan. Kalau lu mau cepat kaya, jangan trading. Itu gue sering katakan. Itu tidak didengarkan, dan itu nggak rame. Yang rame itu ketika gue flexing, gue bikin konten, beli ini murah banget, itu rame. Ketika gue mengedukasi orang, trading ada resikonya. Gue udah pernah bikin juga video Binomo sama dengan judi. Nggak rame bro yang nonton. Lu pernah bikin video? Gue pernah. Di YouTube lu? Iya, itu asumsi orang. Memang bisa kayak judi, kalau lu nggak pakai analisis, kalau lu ngasal. Gue udah pernah bilang di YouTube gue, semua ada bro. Jejak digital tuh ada, gue nggak pernah hapus. Cuman itu nggak rame videonya. Lu trading sudah berapa lama? Kalau keseluruhan ya, 2017. Sampai sekarang masih trading nggak? Masih dong. Oke, berarti sudah ambil 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama lu trading, keuntungan paling gede lu dalam satu hari berapa? Justru di kripto. Nah, itu juga nggak sehari ya. Gue beli sebuah koin, harga koinnya Rp5. Namanya BTT. BTT? BitTorrent. Nah, dalam 2 bulan, 3 bulan, itu naik sampai 100 koinnya. Berarti kalau lu punya duit 1 M, lu beli 1 M di harga Rp5, ketika 100
kali 20 jadi 20M kan. Iya. Profit kayak gitu gue dapetin berkali-kali di kripto. Di awal tahun 2021. Oh, malah di kriptonya lu Di dapat. kriptonya profit gue gede dan gue share semua di sosmed, cuman nggak rame. Oh. Orang-orang tetap aja beranggapan gara-gara binomo, gara-gara binary. Padahal gue nggak pernah bilang gue kaya dari binomo. Bahkan gue bilang, lu kalau di binomo, lu udah reach one certain point, ratusan juta, 1M, berhenti. Karena nggak akan bisa dapat lebih dari itu. Oke. Gue tuh di binomo sampai 1 miliar doang. Saldonya paling gede. 4 tahun, oke. Paling gede sampai 1M. Nah, tapi 1M ini gue tradingin per hari dapatnya maksimal 1%, 1-3%. Berapa tuh? 10 juta 10 per juta. hari. Nah, ini sempat konsisten 6-7 bulan. 300 juta per bulan, 300 juta per bulan. Itu ngasih gue penghasilan yang cukup. Akhirnya pertanyaan paling besar akhirnya akan datang dari mana semua harta kekayaan yang lu punya sehingga lu mampu beli. Kemarin tuh lu barusan beli mobil lagi ya? Berapa belas miliar gitu. Is it make sense or not for years lu trading? Nah, Make sense sebenarnya. oke. Tadi gue nggak mengatakan kan, di kripto gue dapat jackpot tuh banyak. Oke. Yang 5 rupiah jadi 100. Itu semua kan bisa dibuktikan. Nah, ketika gue ditanya, dari mana semua asal kekayaanmu? Yang pertama gue jawab dulu. Sebenarnya gue tidak punya kewajiban untuk menjawab itu ke publik. Iya. Yang penting gue tuliskan di SPT, gue bayar pajak. Nah, impact dari kontroversi yang terjadi belakang ini ke lu pribadi akhirnya apa aja? Ya, head comment-nya nambah ya. Head comment Lebih pasti. ke orang-orang yang nggak kenal, tahu-tahu nge-tag di story, Iya. penipu, segala macam. Lebih ke sana sih. Tim juga kena efeknya. Tim semua yang CS, kita kan ada khusus trading. Soalnya khusus trading kita bukan hanya ngajarin binomo only. Kita mau ngajarin saham, forex, dan kripto ke depannya. Cuman produk kita belum ready. Jadi orang masuk, cuma ada binomo nih. Jadi disalahin semua CS kita dihujat juga. Manajer gua, kontak personnya dihujat. Komentar YouTube semua dihujat. Kalau untuk kehidupan pribadi lu? Jadi kepikiran aja sih. Karena ada yang hujat itu juga bukan netizen biasa. Content creator juga. Ada public figure juga. Kayak Ical itu kan artis loh. Ketika dia speak up kayak gitu, pengikutnya dengerin dia dong. Menurut lu akhirnya itu akan menjadi sebuah alat konten aja atau emang atas sebuah keresahan atas kerugian pribadi? Kalau asumsi gua kan bro, tidak semua orang yang buat konten itu memang niatnya edukasi. Lebih ke riding the wave aja. Konten binary lagi diserang nih, lagi rame, ya mereka bikin konten itu. Banyak. Iya. Yang manfaatin kan, kayak contoh nih, kita nggak pernah ada masalah sama si A, tapi semua orang lagi nyerang si A, ikutan Berarti apa yang lu bikin di sosial media lu dengan membeli barang-barang mahal yang nggak masuk di akal lah ibaratnya untuk orang-orang umum, itu adalah salah satu bentuk dari strategi marketing juga? Awalnya iya, tapi belakangan ini belum tentu bro. Kadang-kadang gue melakukan itu karena memang mereka suka. Memang mereka suka dan exposure-nya tinggi kalau melakukan itu. Iya betul. Nah yang kedua, sebagai memori aja. Karena itu gue nggak akan pernah hapus di sosmed gue. Gue pernah ngonten Tesla jam 3 pagi. Dan itu emang trik marketing yang berhasil. Di Lumpur ya? Nggak, yang kemarin ada yang di Lumpur. Oh iya, ada di Lumpur. Ada yang gue beli Tesla jam 3 pagi. Oh iya, Tesla jam 3 pagi. Soalnya kalau gue beli Tesla doang, pasti nggak rame kan. Soalnya kan gue mikirin, apa nih punchline-nya? Jam 3 pagi, belinya di marketplace. Kan rame. Gue bangga dengan itu. Karena gara-gara itu, gue bisa kenal Rudy Salim. Gue bisa kenal banyak orang. Dari konten Tesla itu. Jadi, gue yang no one bikin konten ini rame, ya gue ambil positifnya. Pasti ada pro kontra. Tetap akan ada yang menghujat, yang ngatain gue pamer. Tapi gue sih percaya gini, semua yang main sosmed memang pamer. Kesannya kita tuh flexing. Kesannya kita itu, wah ada kepentingan posting seperti itu. Padahal sebenarnya kita bahaya loh. Gara-gara itu kita ditanyain pajak. Pajak, iya. Udah dihubungi? Dan kita dihubungin dan membayar. Bahkan gue bikin konten waktu gue bayar pajak. Lu bayar pajak berapa? Ada lah miliar. Ada lah. Banyak miliar? Wah, banyak lu. Ya memang udah kita dapatnya gede, kita bayarnya gede. Iya. Itu kan berdasarkan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Orang-orang nggak ngeliat itu. Lu kira waktu gue posting itu gue nggak dicari-cari pajak, sama aja kan? Iya, pasti kan lu juga udah memikirkan. Nah, gue udah bayar pajak nih, gue makin mau posting lagi dong. Iya, benar. Karena kan gue udah bayar. Iya. Gitu kan. Kalau gue udah bayar, gue nggak posting, gue rugi dong. Tapi semua itu lu beli beneran ya? Berarti bukan iya settingan atau bukan gimmickan ya? Iya. Oke. Nah, permasalahannya adalah banyak banget orang yang ngelihat itu sebagai cara lu memarketingin diri lu dengan apa yang lu kerjakan untuk bisa mendapatkan banyak pengikut, kemudian mereka masuk ke aplikasi yang lu arahkan, kemudian nanti mereka di situ akan mengalami loss, kemudian loss itu masuk ke kantong lu. Ini nggak valid kecuali gua yang punya apps.
Ada nggak hal bukti otentik yang bisa membuktikan pembelaan lu akhirnya nanti? Ya ketika ditanya, mungkin diinterogasi dari sisi hukum ya gue akan keluarkan semua data. Oh itu untuk Tapi kalau di sini gue merasa kayak kalau gue melakukan itu kan gue effort banget ya buktiin gue nggak salah gitu. Nggak perlu, Rasanya dengan ngobrol begini aja gue rasa cukup lah. akhirnya memang penjelasan itu yang diperlukan. Tapi nggak tahu nih ya nanti berkembangnya akan kayak gimana. Karena pastinya orang-orang yang dirugikan kan ngerasa mereka harus mencari sesuatu untuk disalahkan gitu. Iya sebenarnya. Nah, itu kan Padahal standarnya. ya mereka yang ngeklik sendiri, mereka yang deposit sendiri, mereka yang bikin lo sendiri. Ada temen gue artis hilang 2 miliar. Gue tahu orangnya siapa. Lu tahu orangnya Gue siapa? tahu, gue punya bukti chatnya. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Bener berarti. Gue tahu dan begitu gue tahu, gue merasa ini kalau bukti chat gue naikin dia karirnya abis. Cuman kan ya udahlah. Emang dia ada ngechat ke lu? Enggak, cuman ke teman gue dan gue tahu itu dia minjem duit. Oh, tapi maksudnya hal dasar yang merugikan akhirnya ada? Merugikan lu dari chatnya? Artinya kan dia candu ya, sampai loss 2M. Dia kan candu. Terus karena dia bisa relate loss, orang-orang yang udah rugi ini biasa psikologinya akan mencari sesama orang-orang yang rugi. Iya, iya. Hanya untuk validasi diri. Gua loss nih, gua rugi 100 juta. Gue ditipu nih, lu juga ditipu. Iya. Kita kan ngomongnya nyambung. Iya, iya benar. Itu psikologi. Iya Kan kita mau cari tahu pasti kalau kita rugi itu kenapa kita bisa kalah ya? Kenapa kita bisa rugi gitu kan? Iya. Oke. Makanya kalau kita perhatiin dia ngomong, dia bisa sangat relate kepada orang-orang yang kalah itu. Karena mungkin dia kalahnya lebih gede. Oke, dari si WA dia ke temen lu ada yang menyerang ke lu atau enggak? Enggak ada. Tidak, cuman yang gua sayangkan adalah ya lu tahu ini kesalahan lu sendiri gitu. Nah, kalau tujuannya untuk mengedukasi supaya orang tahu bahayanya trading, itu gua mendukung karena gua akan melakukan itu juga. Dan gua positifnya dari kejadian ini akan semakin terfilter marketnya. Orang-orang akan semakin waspada ketika mau trading dan itu bagus buat gua. Jadi mungkin ini gua diserang habis-habisan, setelah ini marketnya ke filter. Yang mau trading ya udah tahu resikonya. Kita kan bicara akhirnya kembali ke hati nurani nih. Banyak banget orang-orang yang sana dirugikan. Ada yang maksain uangnya, ada yang sampai ya dia udah nggak punya uang sama sekali dan lain-lain. Kalau dari lu sendiri sampai memikirkan sejauh itu atau enggak? Terkadang gua sempat kepikiran. Bikin stres juga nggak? Kasian juga ya mereka gitu. Tapi gue balik lagi, gue ambil sisi yang berbeda. Tapi mereka udah diingetin dan mereka melakukan itu dengan sadar, ya kan? Jadi terkadang orang-orang seperti ini mau gue kasihani pun ya bukan kapasitas gue. Kalau mau to be truth ya. Tapi lu bilang gue nggak kepikiran, gue kepikiran. Apalagi itu murid gue. Murid gue kan ada yang loss juga. Bang, gue loss segini nih, 10 juta. Gue aja udah marahin dia loh. Bro, kok bisa lu loss 10 juta? Gimana caranya? Gue chatin, gue voice note. Ada yang gue telepon. Kenapa lu bisa begitu? Ya udah lu stop dulu. Jangan trading. Lu sepanjang nge-trading selama 4 tahun, total keseluruhan itu lu nggak pernah kalah. Artinya kalau kita hitung balancingnya, lu berada di posisi kalah apa berada di Minus posisi... pernah. Gue profit dan loss saat ini lebih banyak profit. Lebih banyak profit? Saat ini. Tapi gue pernah di posisi lossnya lebih banyak. Berapa banyak? Puluhan M, bro. Hah? Itu di crypto. Bukan di option. M itu berapa puluh M? Berapa 29. 29 M lu loss dalam 3 bulan. Karena Bitcoin dari segini turun. Dari 900 juta turun ke gope. Berarti kalau gue punya 10 M, minus 5 M kan. Dan lu waktu itu lagi kesurupan juga tuh ceritanya. Udah tau kalah, lu push terus gitu. Nah, karena gue bukan trading di kripto doang, gue bukan trading di binary option doang. Itu kan kripto. Kripto itu spot trading. Lu beli, contoh nih, gue kasih contoh sederhana. Lu beli Bitcoin di angka 1 M. Ya kan? Turun sampai gope, berarti lu minus 50%. Nah, minus gue diemin aja, dia naik lagi pelan-pelan. Kalau yang di binary option ini, itu nggak kayak gitu sistemnya. Lu loss, itu karena kesalahan lu. Nah, 10 juta, lu trading loss. Lu deposit lagi, lu trading loss. Dia bukan yang lu diemin, dia naik sendiri. Karena dia bukan spot trading. Kalau spot trading, lu kayak beli aset, lu diemin, dia bisa naik, bisa turun. Tapi koinnya kan nggak gua jual. Kecuali waktu turun gua jual, gua baru beneran loss. Iya, baru lu loss. Ini kayak floating loss-nya 29 M. Iya. Itu gua share juga, gua loss loh segini, masih berani kalian mau trading kripto. Itu lu share? Bahkan gua keluar satu pantun. Jeruk nipis pakai soto, mental tipis jangan main kripto. Dan itu sempat viral juga. Jadi gue udah mengedukasi, trading ini bisa rugi, bisa untung.
Tapi orang-orang tetap aja menganggap untung terus gitu. Tetap kepo, tetap gatel pengen nyobain. Ya abisnya ngelihat lu untung, mereka pasti akhirnya berbondong-bondong pengen ngikutin orang yang mereka idolain atau mereka suka gitu. Tapi kan gue juga ngepost gue rugi. Kecuali gue nggak pernah post gue rugi. Di situ gue salah. Menurut lo ada penggorengan opini nggak ke arah akhirnya menyerang ke lo untuk beberapa orang-orang yang merasa dirugikan? Atau memang lo punya musuh? Bisa jadi ada yang nggak suka, dan bisa jadi ada yang punya kepentingan. Kepentingan mungkin gara-gara trading option ini naik, dia mungkin di platform yang sama, tradingnya saham mungkin, terganggu, marketnya dikit, ikutan nyerang, ada. Ada juga orang yang punya bad intention, punya masalah personal, bisa jadi ada. Karena mereka ini lagi ngumpulin, sampai ribuan orang, ngumpulin testimoni loss. Iya. Ribuan orang, dan itu semua mau nyerang, mau diangkat ke polisi, ya silakan. Kalau gua salah banyak ya lo itu yang nyerang lo. Banyak. Tapi mental lu goyang juga nggak nih? Lumayan bro, lumayan kepikiran gitu. Goyang sih kalau takut sih enggak, karena gua nggak salah. Tapi kalau kepikiran, gua nggak bisa pungkirin kepikiran nih orang kenapa sih kok ribuan orang nih. Apa hal gua gitu ya. Tapi gua sharing-sharing. Lu kalau nggak salah mau nikah ya? Mau nikah. Nah, gue sharing-sharing terganggu nggak tuh? Katanya sih biasanya menjelang pernikahan memang ada problem katanya. Iya, ada masalah gitu. Masalah katanya. Dari pasangan atau dari luar. Ini kan eksternal. Ya itu. Tapi nikah masih lanjut nih ya? Ya mudah-mudahan harus lanjut lah. Udah, tapi tidak sampai kena impact nih? Impact ya? Gue ke pasangan gue justru makin dekat. Makin dekat ini. Jadi saling support. Oh, jadi saling support. Karena gue merasa ya di tiap level itu ada masalahnya. Waktu dulu gue masalahnya nggak bisa makan, harus hemat. Udah mulai naik, masalahnya beda lagi. Ada juga orang yang duitnya mungkin udah nggak ada limit, belum tentu keluarganya harmonis. Masalah lah gitu. Dan masalah itu nggak bisa dikelarin pakai duit kan. Thank you banget deh, udah ngobrol-ngobrol. Enak banget ini, Mbak. Yoi. Penjelasannya singkat, padat, dan jelas sekali ya. Kalau kalian masih ngerasa ada yang kurang, nanti tulis saya di kolom komen deh. Nanti kita tanyakan langsung. Ini kayaknya kolom komentar lu hujatan semua nih. Afiliator 70-30 penipu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan berjalan sama waktu, nanti akan terlihat ya kebenarannya seperti apa. Siap. Profit terbesar lu? Kalau tadi kan kalah pernah 29. Pernah... Aduh, ini ngomongnya tricky nih. Nggak boleh ngomong angka. Nggak boleh. Pajak ya? Juga lah. Pajak ya? Ya. Tapi bayar. Pajak kan bayar. Tapi bayar kan? Bayar dong. Bayar dong. Kalau nggak bayar bahaya gue melanggar hukum kalau nggak bayar. Pajak lu sampai puluhan M bayarnya nggak? Enggak ya? Nggak segede itu. 5 M? Bisa aja. Oh, iya. Lu kali sendiri deh. Dikali sendiri. Thank you bro. Thank you. Good luck dengan bukunya. Siap. Terlahir miskin adalah privilege.